kita sudah menyampaikan kepada Lisa Mariana dan mengingatkan, sudahi drama ini. Segera lakukan penahanan terhadap Lisa Mariana itu. Karena dia akan mengungkap kebohongan-kebohongan apa lagi yang bikin huru-hara, berita-berita nggak bermoral aja perempuan satu itu. Kisruh DNA Lisa Mariana dan Ridwan Kamil memasuki babak baru. Hasil tes DNA resmi menyatakan tidak identik. Lisa pun murka, merasa tak terima. Namun, di balik semua drama ini, muncul kembali sosok Revelino, pria yang kini bersuara lantang. Ia mengaku yakin anak itu adalah darah dagingnya dan siap membuktikannya lewat tes DNA. Revelino dan kuasa hukumnya terus-terusan mencecar LM alias Lisa untuk stop melakukan drama bertubi-tubi ini. Mereka yakin dengan bukti-bukti kuat yang ada dan intervensi yang telah dikabulkan pengadilan, semua akan terungkap. Lalu, akan seperti apa pergerakan Revelino Tuase selanjutnya? Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Selin Azura. Anak yang diklaim Lisa Mariana sebagai buah hubungannya dengan sang mantan gubernur. Hasilnya tegas, tidak identik. Tak lama setelah itu, Lisa terlihat marah besar, bahkan melontarkan kata-kata keras di media sosialnya. Ia merasa dicurangi, dipermainkan, dan tak menerima kenyataan pahit ini. Namun ternyata, pihak lain justru sudah menduga hasil itu sejak awal. Dia adalah Revelino Tuase, pria yang sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Lisa Mariana. Lewat kuasa hukumnya, Revelino menyebut sama sekali tidak kaget dengan hasil tes DNA negatif antara Ridwan Kamil dan anak Lisa. Baginya, itu sudah sesuai prediksi, sebab ia merasa yakin 100% Selin Azura adalah anaknya sendiri. Kita sudah menyampaikan kepada Lisa Mariana dan mengingatkan, sudahi drama ini, kan begitu. Karena kami tahu dari riwayat pertemuan, perkenalan, awal pengakuan hamil, itu adalah anak Revelino. Cuman kan dibantah terus sama perempuan satu ini. Sekarang fakta membuktikan bahwa anak itu tidak identik sebagai anak daripada Ridwan Kamil. Lantas hasilnya apa? Mereka nggak percaya. Apalagi yang mau mereka buat percaya? DNA di alam barzah itu. Biar Tuhan yang nge-DNA-nya. Jadi, makanya ini bukti bahwa Markus ini kurang cerdas dalam menelaah keterangan daripada kliennya. Ya. Markus dan kawan-kawan ini, mereka masih dibohongi sama kliennya. Dari awal sudah saya sampaikan, hati-hati. Ada satu kebohongan itu. Nah, sekarang fakta membuktikan DNA-nya itu tidak identik. Kita mah sudah tahu, makanya kita senyum-senyum aja. Sudah tahunya itu karena kita yakin daripada cerita klien saya bahwa terdapat persesuaian. Buktinya intervensi kami dikabulkan. Kenapa? Majelis hakim berpendapat dan keyakinan sama dengan kami, dengan bukti-bukti kami. Cuman kan untuk memastikan ini memang harus DNA. DNA itu sudah keluar. Sekarang apa lagi tanggapan mereka? Dengan tenang, Revelino menegaskan bahwa ia siap membuktikan klaim itu lewat jalur resmi. Setelah hasil tes DNA RK keluar, pihak Revelino langsung mendesak agar segera dilakukan tes DNA baru, kali ini bersama dirinya. Gue sih nggak pernah mau ngalor ngidul ya, maksudnya dengan gue berstatement dari awal pun gue pulang gitu dari pesantren ya, gue berstatement seperti itu ya, gue emang yakin sih memang ya gue gitu loh. Mengajukan tes DNA juga ya, tapi bukan di Jakarta tapi di Bandung ya, karena kan intervensi gue dikabulin di Bandung gitu loh. Bahkan, ia meminta agar tes ini dilakukan di Bandung, bukan di luar negeri, agar tak ada lagi alasan atau drama tambahan. Bagi Revelino, semakin cepat tes DNA dilakukan, semakin cepat pula kebenaran ini bisa terungkap. Apalagi, pihak Revelino sudah punya cukup banyak bukti yang kuat. Ditambah lagi, intervensi di tengah kasus Lisa Mariana pun dikabulkan pengadilan.
siapa gitu. Jangan hanya tersudut dengan pihak sebelah gitu, Pak RK gitu. Kasihan lah. Kalau gue sih sangat disayangkan aja sih. Kak, menurut Kak Yuno sendiri, mungkin nanti kalau misalnya mengajukan tes DNA dan ternyata hasilnya sesuai dengan keinginan Kak Yuno, berarti ingin nggak untuk Selin ini berada bersama kakak, mungkin hak asuh atau segala macam akan diusahakan oleh kakak kalau Lisa nantinya menghadapi proses hukum di Mabes. Ya gue sih sangat pengen banget ya ketika ada tektokan sama lawyer gue ya, tapi paling sebentar lagi kita akan tektokan gitu. Tapi gue sangat puas karena interferensi aja yang gue tahu kita dikabulin gitu, diterima intervensi kita oleh pengadilan Jawa Barat gitu loh. Dan jika hasilnya benar, maka semua tudingan Lisa Mariana akan runtuh dengan sendirinya. Revelino mengungkap dirinya ingin berkomunikasi langsung dengan Lisa. Tapi, Lisa Mariana tidak mau menggubrisnya, bahkan ia diblokir oleh Lisa sendiri. Kurang lebih 2002, 2003, 2004, 4 tahun lah, 3-4 tahun. Gue sih pengen banget ketemu karena selama ini yang gue lihat kan hanya dari media sosialnya LM tersebut ya. Gue hanya dikasih waktu pas gue di luar pun gue hanya dikasih dikirimin foto gitu by WA gitu loh. Jadi gue sangat ingin banget ketemu dengan CA gitu loh. Tapi kan emang nggak bisa sama dia sama ibunya kan emang dibatasi dan gue pun diblokir di medsosnya gue sendiri gitu. Gimana ya? Bingung gue dengan pola pikir yang Mbak LM tersebut ya. Maksudnya apa sih yang lu cari lagi? Kenapa sih lu nggak puas gitu loh? Toh lu pun maksudnya lu harus ingat dong itu waktu lu berbuatnya sama siapa gitu. Jangan hanya tersudut dengan pihak sebelah gitu, Pak RK gitu. Kasihan lah. Kalau gue sih sangat disayangkan aja sih. Di balik semua pernyataan tegasnya, ada satu hal yang paling menyentuh dari sosok Revelino. Ia mengaku tidak tega melihat kondisi anak kecil tak berdosa itu. Menurutnya, Selin Azura telah menjadi korban, bukan hanya kisah masa lalu orang tuanya, tapi juga karena terus-menerus dijadikan konten oleh Lisa Mariana. Gue sih sangat pengen banget ya ketika CA itu nanti ada di sisi gue pengennya itu gitu loh. Gue sih gimana ya namanya seorang bapak gitu ya, siapa sih lu nggak pengen anak lu ada di dekat lu gitu loh. Pengen banget gue. Alasannya karena dia kan sudah dibuat sebagai senjata ya sama ibu ya, maksudnya dengan dipublikasikan mukanya, terus di medsos ibunya juga dia selalu diperjualkan, maksudnya dalam artian dipertonggolkan gitu ya. Sangat sayangkan lah itu anak masih di bawah umur banget, itu anak masih perlu apa ya gimana ya, masih perlu dididik lebih baik. Terus sedangkan ibunya tuh kayak ngejual gitu, maaf nih ya, maaf dikata, ibunya kayak kesannya tuh kayak menjual ya si Cea sendiri gitu. Gue sih kurang setuju ya. Maksudnya lu kok bisa ya setega itu, maksudnya lu bawa-bawa Cea untuk lu pamerkan, walaupun itu pun itu hak lu sebagai ibu dan itu medsos lu gitu loh. Tapi gue sangat sayangkan aja sih. Sedih gue kalau ngeliatnya gitu. Bagi Revelino, anak seharusnya dilindungi, bukan dijual dengan drama dan sensasi di media sosial. Melalui media, Revelino pun menitipkan pesan menohok untuk Lisa Mariana. Ia minta Lisa berhenti mendramatisasi, berhenti menyudutkan orang lain, dan berhenti menyeret nama Ridwan Kamil yang kini sudah terbukti bukan ayah biologis. Buat Mbak Lisa, tolonglah berjiwa besar gitu loh. Apapun yang sudah keputusannya yang udah terjadi ya tolong diterima secara legowo gitu. Janganlah menambah-nambah atau menekan-nekan pihak lain gitu. Kasihan Mbak, kasihan CA. Gitu aja sih dari gue. Revelino menekankan yang paling penting sekarang adalah kebahagiaan dan masa depan anak, bukan ego orang tua. Tak berhenti di situ. Demi memastikan anak itu benar-benar dilindungi, Revelino juga berniat melaporkan kasus ini ke KPAI. Ia ingin Lembaga Perlindungan Anak turun tangan agar Selin Azura tidak lagi dijadikan bahan eksploitasi. Revelino ini memperjuangkan dan dalam waktu dekat kami mau datang ke KPAI
untuk minta perlindungan terhadap anak tersebut. Betul. Karena anak tersebut menjadi korban hari ini. kayak dijual. Korban dijual, ditampilkan di Ditampilkan, sosial betul. media dan segala macam, digendong-gendong segala macam, diajak joget. Itu luar biasa. Hari ini KPAI jangan sampai disalahkan Pak, bahwa ini ada ayah biologis dan sampai detik ini dipersulit untuk ketemu dengan anak tersebut. Dan sampai detik ini dia mempertanyakan dan menuntut haknya sebagai ayah biologis. Jadi dalam waktu dekat kami secara resmi akan membuat pengaduan dan permohonan kepada KPAI. Jadi siap Begitu. untuk menggendong Cahaya. Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusannya, bukan hanya soal status ayah biologis, tapi juga soal tanggung jawab moral. Kisruh tes DNA yang awalnya menyeret nama Ridwan Kamil, kini bergulir ke arah baru. Sosok Revelino muncul ke permukaan, membawa keyakinan dan bukti-bukti bahwa dia adalah ayah kandung dari Selin Azura. Revelino dan kuasa hukumnya tegas menantang Lisa untuk melakukan tes DNA. LM-nya aja yang berbelit-belit, ngapain ngajuin gugatan? Harusnya DNA dulu baru ngajukan gugatan. Hari ini dia mau DNA, hari ini kita bawa. Mau di rumah sakit mana? Mau luar negeri? Ayo! Jangan cuma ngomong doang. Ini mau ini, orangnya sudah ada. Mau cium tangan? Boleh, kan begitu. Publik pun kini menunggu, apakah tes DNA antara Lisa Mariana, Revelino, dan anak itu benar-benar akan dilakukan? Jika hasil tes itu kelak menguatkan klaim Revelino, maka drama panjang ini mungkin akan segera berakhir. Tapi jika sebaliknya, bukan tak mungkin kisah ini akan terus memanas. Yang jelas, di tengah hiruk-pikuk kasus ini, ada satu sosok kecil yang harus dilindungi, Selin Azura. Jangan sampai ia tumbuh dengan trauma hanya karena ulah orang-orang dewasa di sekitarnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Revelino benar ayah biologis Selin Azura? Atau masih ada misteri lain yang belum terungkap? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.